Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para pendengar yang insyaallah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita bertemu kembali dalam kajian sore hari menjelang berbuka puasa bersama dengan Majelis Syababur Rahman yang insyaallah mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang tertinggi, salam yang teragung kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk senantiasa mudah-mudahan kita berharap dengan banyaknya, dengan basahnya lisan kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai bentuk insyaallah mudah-mudahan isyarat kita dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya nanti kita berharap dekat di akhirat, tapi di dunia ini kita dekat dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah, dengan orang-orang yang menjalani jejak langkah Rasulullah, dan dengan orang-orang yang senantiasa hidup dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam bulan Ramadan terdapat banyaknya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah maklum, banyak kita dengar dari para ulama-ulama kita, dari guru-guru kita, atau bahkan dari kitab-kitab yang kita baca. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menekankan kepada kita, bulan Ramadan merupakan bulannya penuh ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqum minan nar. 10 malam yang terdapat di bulan awal Ramadan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 malam kedua di bulan suci Ramadan merupakan maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 malam yang ketiga atau yang terakhir kata Rasulullah, itu merupakan terbebasnya kita dari azab api neraka. Kalaulah memang kita maksimalkan benar-benar di bulan suci Ramadan ini, di 10 malam pertama, 10 malam kedua, dan 10 malam ketiga, kita insya Allah bukan hanya sekedar mendapatkan ampunan dari Allah, namun kita juga bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan isyarat apa? Di 10 malam terakhir kata Rasulullah tadi, itqum minan nar, kita terbebas dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tanda berarti bahwa kita memasuki dengan mudah surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati, Rasulullah juga mengingatkan dan mengancam kita dengan kata tanda kutip. Bukan murni Rasulullah yang mengancam. Ini melainkan merupakan tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pada saat hari itu Rasulullah ingin naik ke atas mimbar. Lalu Rasulullah mendengar malaikat Jibril mengatakan suatu doa. Dan malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk mengaminkan doa tersebut. Salah satu dari ketiga doa ketika Rasulullah ingin naik ke atas mimbar, salah satunya adalah bu'dun liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Kata malaikat Jibril berdoa. Siapa malaikat Jibril ini? Malaikat Jibril adalah afdolul malaikah, sebaik-baiknya malaikat atau ketuanya para malaikat. Yang mengaminkan adalah Rasulullah, afdolun nabi, afdolur rasul, seafdol-afdolnya rasul, sayyidul anbiya wa sayyidul mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti barang tentu doa ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bagaimana Rasulullah ra'fah, tidak ingin orang mempunyai sifat ra'fah, yakni bermakna tidak ingin orang merasa tidak enakan, merasa sakit hati kepada beliau. Namun pada saat ini kenapa Rasulullah mendoakan doa yang amat, mengaminkan doa yang amat kejam? Dalam tanda kutip kita dengar secara redaksi ini, celaka.
Maknanya adalah celaka. Orang yang dirinya masuk ke dalam bulan suci Ramadan, namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril, lalu diaminkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengucapkan amin. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa yang tanda kutip secara logika kita ini adalah doa yang amat kejam? Namun ternyata karakter seperti ini adalah karakter yang amat kejam. Masa orang yang sudah masuk dirinya ke dalam bulan suci Ramadan tidak mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ternyata ada 4 karakter yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun masuk dirinya ke dalam bulan suci Ramadan. Apa yang pertama? Kata Habib guys mengatakan yang pertama adalah karakter orang yang suka kerjaannya mabuk-mabukan. Apa yang dikerjakan oleh orang sudah memasuki bulan suci Ramadan, namun ia kecanduan dalam mabuk-mabukan, minum minuman keras, minum minuman khamr. Ini adalah satu dari 4 karakter yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dirinya masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kecuali ia benar-benar bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi mabuk-mabukan dan sungguh-sungguh mengerjakan amal soleh ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ataupun karakter yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka illa iyyahu illa na'budu iyyahu wa bil walidaini ihsana." Sesungguhnya sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, dengan penuh kepasrahan, dan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Tidak ada satupun perintah yang mana perintah ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan perintah solat, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Maka dari itu tentu sudah pantaslah kalau ada orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Ini pasti salah satu dari keempat karakter yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dirinya masuk ke dalam bulan suci Ramadan sampai ia meminta maaf, meminta halal kepada kedua orang tuanya ataupun bersungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, adapun karakter yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang kerjanya suka mutus silaturahmi, orang yang suka bermusuhan antar sesamanya. Ini adalah orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya kalau ada orang yang tidak cocok dengannya, langsung dia baper, bawa perasaan dan langsung memutuskan tali silaturahmi dan bermusuh-musuhan di hadapan sesamanya. Bukan hanya dia yang bermusuhan, melainkan alangkah amat kejamnya ia juga mengajak antar sesamanya atau antar kawannya untuk memusuhi si fulan tersebut, untuk memusuhi padahal itu kawannya juga. Diajaknya orang untuk saling bermusuhan. Ini adalah karakter yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dirinya masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu, isyarah sebelum Ramadan kemarin pada saat di akhir-akhir bulan Sya'ban, isyarah kita untuk saling bermaaf-maafan, untuk saling memperkuat lagi tali silaturahim antar orang-orang yang dahulu mungkin pernah kita sakiti atau orang-orang yang telah pernah menyakiti kita. Kita mulai dari diri kita untuk senantiasa memaafkan orang tersebut. Dengan penuh hati yang amat bersih kita memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat ruhani kita di bulan suci Ramadan, bukan bentuk amaliyah kita pada saat berpuasa saja. Kita mampu mungkin menahan hawa nafsu kita untuk tidak makan dan tidak minum. Namun ketika membahas ruhani, mampukah kita mempuasakan batiniah kita, ruhani kita? Kita tidak marah-marah, tidak berdusta, tidak bergunjing, tidak namimah, tidak ghibah, tidak dengki, atau bahkan bermusuhan terhadap sesama kita. Maka inilah yang menjadikan patokan berhasil tidaknya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menekan hawa nafsu kita berbentuk ruhani kita bersih dan hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
Salah satu karakter yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musahin, orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasud. Ini adalah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu karakter pendengki bagaimana. Sudah maklum bagi kita mungkin, atau bahkan kita sebagai salah satunya, atau mungkin bahkan kita sebagai korbannya. Tidak perlulah kita bahas panjang terlalu lebar. Namun setiap kita harus memulai bahwa diri kita harus kita jaga dari sikap dengki ini, dari sikap hasud ini. Apabila kita melihat orang mendapatkan nikmat, hendaknya lah kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, ketika tetangga kita, ketika orang-orang terdekat kita, teman kita atau sahabat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tiba-tiba sakit, meriang, demam, atau bahkan kita tidak senang dengan nikmat tersebut. Padahal itu merupakan tanda-tanda kita sedang dirasuki penyakit dengki, penyakit tidak senang terhadap nikmat yang telah didapatkan oleh orang tersebut. Maka mudah-mudahan insya Allah Ramadan kali ini menjadikan laboratorium ruhani kita. Kita mendapatkan gejala-gejala penyakit di dalam hati kita untuk cepat-cepat kita perbaiki agar kita tidak terkena dalam keempat karakter ini, yang mana keempat karakter ini merupakan keempat karakter yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dirinya masuk ke dalam bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Pada seluruh para pendengar, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan diri kita sedikit demi sedikit dekat kepada Allah, dan niatkan di dalam hati kita apapun ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dan menyenangkan hati Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan dan kesehatan zahir wal batin wal afiyah fi khairin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kemudahan, keistiqomahan dalam ketaatan kepadanya dan kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.